Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Pak Gubernur dan Ibu serta seluruh pimpinan Bank Indonesia, semua keluarga besar yang ikut hadir pada malam hari ini kajian tadabbur Quran bersama Bapak Gubernur Peri Warjio. Mari sama-sama kita membaca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi kontak-kontakan Pak Gubernur dengan Syekh Isa Masyarawi. Syekh Isa Masyarawi ini ulama kelahiran Mesir yang sepuh ya, dan sekarang beliau tinggal di Doha, Qatar. Dan hasil tadi WA-an dengan beliau, lahirlah insya Allah kajian pada malam hari ini, yakni tentang bertawasul ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah kelemahan diri. Jadi ini masih senafas dengan kajian-kajian kita selama ini tentang adab doa, cara berdoa, model doa, kemudian pattern doa yang memang setiap nabi pembawaannya beda-beda. Nah, Syekh Isa Masyarawi ya memberitahu kepada saya bahwa salah satu kekurangan kita adalah kita sering bercerita kepada manusia tapi tidak bercerita kepada Allah. Saya ngaminin tuh. Kita sering kemudian berkeluh kesah kepada manusia sampai lengkap gitu ya, ceritanya tuh sampai lengkap gitu kalau kita sedang bercerita dan berkeluh kesah kepada manusia. Tapi giliran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pakai doa-doa yang short gitu. Contoh misalkan siapa orang yang kemudian bercerita tentang hutangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak, kebanyakan orang langsung bebas, langsung ngomong, ya Allah lunasin utangku gitu. Seperti itu. Ketika dia tidak memiliki anak keturunan, doanya juga pendek sekali. Ya Allah, kasih saya anak. That's it, that's all. Padahal Allah menunggu gitu ya. Allah menanti gitu. Ya, Allah kemudian menginginkan kita bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kepengin mendengar ya cerita yang kita ceritakan kepada saudara kita, kepada orang tua kita, pada mertua kita, kepada kerabat kita, kepada kawan-kawan kita. Ya Allah ingin mendengar yang setidaknya sama ya dengan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi emang ya kita jujur gitu ya, saya lah khususnya jarang gitu bercerita kepada Allah gitu. Ya Allah, tadi ada yang nawarin tanah, misal gitu. Padahal kan kok tahu ya, saya kan gak punya duit ya buat beli tanah. Tapi kenapa orang itu nawarin saya? Apakah engkau akan memberikan aku kejutan ya Allah gitu. Nah malam hari ini kita akan bercanda-canda, akan kemudian mengkaji-kaji, akan kemudian sedikit gitu ya melihat-lihat apa yang saya pelajari barusan dari Syekh Isa Masyarawi, seorang ulama ahlul Quran yang hari ini masih hidup dan dapat berkahnya banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa masih fresh from the oven, bahwa kajian saya direct by WA dengan beliau akhirnya menjadi kajian pada malam hari ini. Silakan dibuka dulu Quran surah Maryam ya. Ini surah yang Pak Gubernur juga sangat sukai. Quran surah Maryam surah ke-19. Yang tidak siap dengan Qurannya tinggal dilihat layarnya saja. Quran ayat ya, Quran surah ke-19 surah Maryam, kita mulai dari ayat 3. Kita mulai dari ayat 3. Sudah dibuka semuanya? Surah Maryam ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا. Tolong dilihat terjemahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Idznada rabbahu. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Jadi Isa ya menggambarkan, dia mengajarkan kepada kami dengan izin Allah tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir Ibnu Katsir, tafsir-tafsir yang lain. Ada sesuatu yang saya juga ya emang perlunya kita ngaji begitu ya. Jadi ada dialog Pak Gubernur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik banget dari ayat 3 ketika kemudian ada hubungan yang sangat intim begitu. Nah, bainal makhluki ya, bainal makhluki wal khaliq. Antara seorang makhluk yang lemah, yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak mampu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak bisa menjangkau sesuatu, nggak bisa menjamah sesuatu, nggak bisa menyentuh sesuatu, nggak ada kekuatannya yang kita suka sebut dengan haul wa quwwah, al haul wal quwwah, wala quwwata, itu kan, wala haula wala quwwata, al haul wal quwwah. There is no haul, there is no quwwah. Nggak ada kemudian daya, nggak ada upaya. Ya, ayat 3 perhatikan lagi. Ingatlah ketika kemudian nada Nabi Allah Zakaria memanggil siapa? Rabbahu, Tuhannya. Rupanya ya, berkata para ulama-ulama salaf, pada saat kemudian Nabi Allah Zakaria memanggil Rabbnya, itu belum ada kata-kata, belum ada kalimat. Jadi kayak ada jeda yang panjang gitu. Rabb ya, saya berusaha membangun suasana psikologis Nabi Allah Zakaria. Kadang-kadang kan kita kan apa ya, kalau saking nggak ngertinya gitu kita kehilangan kata-kata, gitu kan ya. Ya, saking kagumnya juga kita bisa kehilangan kata-kata. Nah, perasaan yang campur aduk inilah yang ada pada Nabi Allah Zakaria. Ya, kemudian dia memanggil Allah Tuhannya dengan sebutan Rabb. Rabb, ya Rabb. Nah, yang menarik ya, menurut sebuah riwayat Allah menjawab dengan labbaika, labbaika, labbaika. Aduh, indah banget, indah banget. Jadi kira-kira kayak saya gitu datang ke Pak Gubernur gitu, kemudian Pak gitu. Baru ngomong Pak aja tuh Pak Gubernur udah tahu Yusuf mau ngomong apa nih gitu. Kemudian dengan wajah manisnya, dengan wajah teduhnya, dengan wajah sejuknya, dengan wajah ademnya, dengan senyumnya, kemudian Pak Gubernur ngomong gitu kepada saya gitu, kira-kira gitu pada kita apa so? Ayo ngomong apa? Gitu. Makanya kata Isa Masarawi dijeda. Jadi ayat itu dipotong, ayat 3 kemudian ayat 4. Coba perhatikan ya. Ayat 3, kemudian ayat 4. Tidak disatukan. Jadi ada satu nafas. Nah, ini menunjukkan juga enjoying doas gitu ya. Kita menikmati doa-doa kita gitu. Kadang-kadang kita doa nggak menikmati gitu. Padahal mestinya jangankan ke pengabulan gitu. Jangankan ke pengabulan gitu. Baru berdoanya saja, karena berdoa itu berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan yang kayak apa lagi sih berharga bagi seorang hamba yang dhaif diterima oleh penciptanya gitu. Mestinya kan istimta, kalau kata Syekh Isa Masarawi. Istamta, dia bilang. Ayo dong nikmati. Doa itu sendiri harus kita nikmati. Jadi ketika kita menyebut ya Allah, jeda ada kayak, kalau kayak apa ya, saya susah ngomongnya. Kalau kayak editan audio tuh Pak, ada yang namanya fade out. Fade out. Jadi itu kalimat
ujung tuh di fade out, jauh gitu. Ya Allah, direguk dulu gitu, direguk dulu. Makanya kalimat Allah kan apa? Nidaan khafiyya gitu. Nidaan khafiyya. Ya Rabbi. Seorang orang tua gitu ngomong ke anaknya gitu, penuh kelembutan apa gitu. Nih, nidaan khafiyya. Nah, ini tadi yang saya bahas dengan Seisa Masarawi. Terima kasih Ustadz Hendri dan kawan-kawan semua sudah menampakkan di layar. Ini dari kitab kuning nih Pak, tapi udah putih di sini Maya, nggak kuning karena ini udah PDF. Jadi inilah tafsir yang tadi saya pelajari dengan beliau. Ya, salah satu yang kemudian kita bahas di awal ini adalah, pernah nggak kita memanggil Allah gitu ya, fade in fade on-nya itu, fade in fade out-nya itu bener gitu. Kadang-kadang kita doanya nggak ada rasa kan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Apakah itu nidaan khafiyah? Bukan. Ya, itu bukan nidaan khafiyah. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Ketika kemudian Nabiullah Zakaria memanggil Tuhannya dengan nidaan khafiyya. Ya. Sekali lagi saya bilang ada yang menarik. Ya. Jadi sampai di ayat 3 tidak ada kalimat dari Nabiullah Zakaria kecuali Rabb. Rabb. Kemudian Allah menjawab panggilannya Nabiullah Ibrahim dengan labbaika. Labbaika, labbaika. Apa ya Zakaria? Bukan berarti Allah bertanya dalam keadaan Allah tidak tahu. Ini menunjukkan kemesraan. Labbaik. Iya Zakaria, silahkan. Kamu mau ngomong apa? Nah, kemudian tema pada malam hari ini adalah kita bertawasul kepada Allah dengan seluruh kelemahan kita. Kita bertawasul kepada Allah dengan seluruh kekurangan kita. Sehingga tampaklah kemudian bahwa diri kita itu lemah, diri kita itu kurang, ya. Lalu yang tampak adalah kekuatannya Allah, kekuasaannya Allah, kemampuannya Allah. Ya, Ustadz Hendri dan kawan-kawan coba ditampilin slide yang sudah saya harokatin. Yang sudah saya harokatin dan yang sudah saya terjemahin. Yang satu lagi. Yang pendek ya, yang dari tafsir As-Sa'di. Kita udah masuk ke ayat yang keempat ya. Oke, dari atas. Yap. Ini dia tafsir As-Sa'di ya. Saya bacain ulang sebentar. Tafsir As-Sa'di, Rabbi inni wahanal azmu minni. Dan dia Zakaria ya, Rabbi inni wahanal azmu minni. Dia Zakaria berdoa, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Ya, ada tafsirnya di sini dari tafsir As-Sa'di. Ya, yakni wahyun wa dha'fun. Maksudnya itu Nabi Zakaria bilang bahwa dia begitu tidak berdaya dan begitu lemah. Maaf ya, kan kalau udah berumur, ya bagaimana bisa cerita untuk beribadah dengan istri, kira-kira begitu. Jadi ini juga untuk menggambarkan bahwa sudah dalam tanda petik ya, saya tidak perlu menjelaskan, kalimatnya sangat sopan sekali dari Nabiullah Zakaria, ingin menggambarkan bahwa koitusnya Nabi Zakaria itu nggak sama dengan anak-anak muda. Dia begitu nggak berdayanya, begitu lemahnya. Tulang yang dimaksudnya itu adalah tulang penyangga bab yang ada hubungannya dengan kemudian sperma. Lalu kemudian itu melemah, lalu yang lain pun ikut melemah. Secara teksnya, wa idza dha'ufa al-'azmu alladhi huwa imadul badani dha'fa ghairuhu. Jadi Nabi Zakaria
mengemukakan ya kekurangannya, kelemahannya, keadaan dirinya, dan nanti pattern ini menambah lengkap ya yang sudah kita baca dulu dari patternnya Musa, kemudian patternnya Ibrahim alaihissalam, kemudian sekarang patternnya Nabiullah Zakaria. Kalau ada waktu nanti kita berangkat ke nabi-nabi yang lain, masih di malam Jumat ini juga insya Allah. Kita lanjutkan. Habis itu kemudian Nabiullah Zakaria ya melanjutkan doanya dengan menambah ya apa sih lagi kelemahan dan kekurangannya, apa sih lagi kemudian ketidakberdayaannya, apa sih lagi kemudian keadaan-keadaan dirinya yang membuat dia secara hitungan matematika nggak bisa bakalan punya anak. Apa katanya? Washta'ala ar-ra'su syaiba. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya. Dan kepalaku telah dipenuhi uban. Ada penjelasannya di sana. Li'anna syaiba dalilud da'fi wal kibari. Karena uban merupakan tanda kelemahan dan kerentaan. Wa rasulul mauti waraiduhu. Dan uban juga adalah utusan ya dan pelopor dari kematian. Nah, digarisbawahi oleh Syekh Ishaq Masyarawi, nah, kalimat berikutnya ini, fatawassal ilallah ta'ala bidha'fihi wa ajzihi. Fatawassala, yakni fatawassala nabiyyuna Zakaria alaihi salatu wasalam ilallahi bidha'fihi wa ajzihi. Nabi Allah Zakaria kemudian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan dan ketidakberdayaannya. Jadi Pak Gubernur, selama ini saya mengenal tawasul itu hanya duha gitu kan ya, tahajud gitu. Kemudian sholat malam tadi ya, kemudian sedekah gitu, tawasul dengan kita bersolawat kepada Rasulullah gitu. Ternyata bertawasul juga bisa dengan kelemahan kita, bisa dengan kekurangan kita, ya, dengan ketidakberdayaannya kita, yakni dengan segala keadaan diri kita. Nanti contoh-contoh konkretnya kita akan coba gali. Ya misalkan kita mau diusir dari kontrakan. Kita emang kurang bahasa kalau ke Allah. Tapi kalau ke manusia, bahasa kita panjang tuh. Aduh jeng gitu ya. Aduh mbak, mana anak saya ini lagi enak-enaknya sekolah. Lah kalau saya pindah dari sini, mau kemana? Nah harusnya itulah yang diangkat menjadi tawasulnya doa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah. Ah gitu. Nyebut dulu, ya Allah. Seng gitu. Ada fade out dulu nih. Seng gitu. Ada jeda dikit. Ayat 3, stop dulu. Baru berangkat ayat 4. Reguk nafasnya, ambil nafasnya, tarik nafasnya, begitu. Ya Allah. Gitu. Habis itu baru ngomong nih, bidha'fihi wa ajzihi, dengan kelemahan kita, kekurangan kita, gitu. Ya Allah. Ini saya kalau nggak bayar kontrakan, ya Allah. Gitu cerita gitu loh. Kan kita bisa cerita sama temen kita kan, sampai puas gitu kayak gitu cerita sama teman kita. Tapi kalau ke Allah kan kita nggak puas. Coba ya, kenapa sih kata Syekh Ishaq Masyarawi, kenapa kok kita nggak puas, nggak redok berdoa sama Allah? Lima dalam tardo Yusuf, dia bilang. Ketika lama tada Allah azza wa jalla lima dalam tardo. Kenapa engkau tidak redok? Maksudnya tidak ada kepuasan batin kita. Iya jelas Pak, kita berdoa nggak ada kepuasan batin. Orang kita sedang tidak berkeluh kesah kok. Padahal kita ya, kalau Mas Naufal nih menerima curhatan saya, Mas Naufal nggak usah lah Mas Naufal membantu. Mas Naufal mendengar saja seluruh curhatan saya puas apa tidak? Saya puas apa tidak? Puas. Kepuasan didapat bukan dari kemudian ada jawaban dari Mas Naufal, tapi Mas Naufal mau mendengar. Udah nih, gue udah lega dah, gue udah cerita sama lu semua, gitu kan ya? Betul nggak? Gue udah cerita nih malu semua. Nah yang begitu itu yang lebih berhak mendengar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Saya tertegun tuh. Iya Syekh. Bener Syekh. Ini ayat kan sering kita baca ya Pak Gubernur ya, di masjid yang di bawah itu kan. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ya Allah. Tapi rupanya ini mengandung clue, mengandung petunjuk yang selama ini kita lalai gitu. Kita kalau cerita tuh nggak asik gitu ke Allah gitu. Kita kalau cerita tuh nggak asik gitu ke Allah. Ya Allah, ini kalau saya diusir dari kontrakan ini gimana? Istri mana hamil tua. Allah demen tuh. Allah demen tuh. Allah suka itu. Ntar dia ngelahirin di mana? Ya Allah. Ya Allah nih. Memang tempat ini kecil. Kamarnya segitu-tinggi tapi ini saya nyaman ya Allah. Lah kalau saya diusir dari tempat ini. Terus pindah sekolah anak saya juga gimana? Ya kalau saya nanti dapat kerjaan atau dapat tempat tinggal yang dekat dengan kerjaan saya. Kalau nanti saya dapat tempat tinggal yang jauh dari kerjaan saya, aduh ya Allah, duit gak seberapa. Panjang gitu cerita sama Allah. Ya, coba tuh Nabi Allah Zakaria, 2 ayat kan tuh, 3 ayat malah tuh. Kita tuntasin dulu. Lihat lagi layar kacanya. Lihat lagi layar kaca zoomnya. Ya. Sampai mana tadi? Li'anna syaiba dalilud dha'fi wal kibari wa rasulul mauti wara'iduhu wa nadhiruhu. Fatawassala Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam ila Allah ta'ala bi dha'fihi wa ajazihi. Wa hadha, nah ini dia. Ini kata tafsir As-Sa'di. Wa hadha, dan mengungkapkan kelemahan, kekurangan, mengungkapkan ketidakberdayaan, mengungkapkan kemudian posisi, kejadian, kedudukan, peristiwa ya yang mengantarkan kita kepada Allah yang Maha Kuasa dengan menunjukkan segala kelemahan kita. Apa kata tafsir As-Sa'di? Wa hadza min ahabbal wasaili ilallahi. Inilah wasilah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Limada? Kenapa? Li'annahu yadullu 'ala tabarri minal hauli wal quwwati. Ya, karena rintihan kita tadi yang menunjukkan ketidakbisaan, ketidakmampuan, kelemahan, ketidakberdayaan, enggak ada ini, enggak ada itu, enggak punya ini, enggak punya itu, enggak ngerti jalan ini, enggak ngerti jalan itu, enggak bisa datang ke sana, enggak bisa datang ke sini kecuali ke Allah saja. Kenapa? Itu disukai oleh Allah, yadullu 'ala tabarri. Menunjukkan bahwa kita tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri minal hauli wal quwwati. Itu. Wa ta'alluqil qalbi, melainkan kemudian menunjukkan juga ya apa? Hati yang terhubung bihaulillahi wa quwwatihi, dengan kemudian kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita lanjut ya. Ujung ayatnya adalah walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Di tafsir As-Sa'di disebut ai lam takun ya Rabbi ya ai yakni lam takun ya Rabba ya tarudduni khaiban wala mahruban ya Rabb tarudduni khaiban wala mahruman minal ijabah. Maknanya adalah engkau wahai Tuhanku tidak akan pernah membiarkanku kecewa. Dan tidak akan pernah wala mahruman minal ijabah, dan tidak pernah menolak doa-doaku. Bahkan lam tazal bi hafiyan walidu'ai mujiban. Bahkan engkau ya Allah selalu memperhatikan keadaanku dan mengijabah doa-doaku. Walam tazal ya altafuka tatawala alayya, dan kelembutanmu selalu menghampiriku. Wa ihsanuka wasilan ilayya, dan kebaikanmu selalu menyertaiku. Wa hadza tawassulu ilallahi bi in'amihi alaihi. Wa hadza tawassulu ilallahi bi in'amihi alaihi. Jadi yang tadi tawassul dengan kesulitan, oke?
Tadi ya, komponennya adalah Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Ini komponen kesulitan, komponen kesusahan, komponen ketidakberdayaan, komponen kemudian kesukaran, komponen kelemahan, komponen keadaan diri yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu komponen yang kedua bi in'amihi, tawasul dengan in'amnya. Tawasul dengan kenikmatannya apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Ini dibagi dua nih. Yang satu, kalau contoh konkret misalkan gini ya. Ya Allah, kalau saya ini nggak bisa ketemu duit buat bayar karyawan saya, gimana nanti hidupnya karyawan saya? Gimana nanti nasibnya karyawan-karyawan saya? Bagaimana nanti belanjanya mereka semua? Bagaimana nanti ngasih orang tua? Terus panjang loh tuh. Itu tawasul dengan kelemahan diri. Tapi juga engkau tahu saya nggak punya duit lagi, nggak mampu lagi, nggak kuasa lagi, nggak ada yang bisa saya jual, nggak ada yang bisa saya gade, nggak ada yang tempat yang bisa saya pinjam. Nah, tapi habis itu supaya seimbang, ya tawasulnya apa? Bi'in'ami. Tapi ya Allah, terima kasih engkau masih memberikanku rumah, gitu kira-kira, berikanku ini, berikanku itu, bi'in'ami, jadi seimbang. Ya, kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Wa ijabati da'watihi as-sabiqati. Ya. Wa ijabati da'watihi as-sabiqati. Dan kemudian bertawasul dengan doa-doa yang diijabah sebelumnya. Bertawasul dengan doa-doa yang diijabah ya sebelumnya. Ya Allah, kemarin udah berhasil nih ngendalin inflasi. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Kemarin udah berhasil nih ngendalin dolar. Nah, jadi dipujilah Allah gitu kan dengan doa yang udah dijawab. Ya. Lalu kemudian kita ngomong lagi nih di kuartal terakhir nih kan ya secara hitung-hitungan resesi jurang kedua atau gimana lah gitu ya. Kita ngomongnya kayak gitu tuh, ngayun gitu. Intinya sih kalau saya dialog tadi dengan Isa Masorawi, beliau di Doha, Qatar, saya di perjalanan tadi ke Jakarta dari Cianjur ngejar pengajian malam ini supaya dapat wifi. Supaya nggak di jalanan. Ya, tadi saya pakai tuh. Ya Allah, kalau saya telat nyampe rumah, ini orang-orang nanti nunggu panjang. Kalau sampai telat nanti Pak Gubernur WA saya, kemana Ustadz? Belum nongol. Yuk ngomong gitu. Saya pakai tuh. Saya pakai petunjuk dari Isa Masorawi. Pernah nggak ngobrol sama Tuhan? Gitu dia bilang. Pernah nggak bicara sama Allah Subhanahu wa taala? Seperti kemudian kita bicara sama teman kita. Kita sanggup tuh, nah, datang jam 8 pagi sampai jam 12 siang, cerita sama teman kita segala kesusahan kita. Tapi kita sama Allah gimana? Allahumma lantas jalan. Gitu kan? Bukan Allahumma lantas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Gimana coba? Iya loh, bener loh. Saya pikir-pikir, iya bener juga ya, kita bertawasul kepada Allah ya, mencari jalan kepada Allah dengan jalan justru menunjukkan kelemahan kita. Saya nanya Pak Gubernur sama beliau ya, kenapa kok bertawasul dengan segala keprihatinan yang sedang kita ini alami atau kita terima itu menjadi tawasul terbaik, salah satu terbaik. Jawabannya mengagetkan Pak. Apa katanya? Karena seluruh pemberian Allah itu, kalau kita menerima dengan ridho, maka Allah tambah ridho lagi, gitu katanya. Jadi rupanya, ya memang kan kemiskinan kita, penderitaan kita, ketidakmampuan kita bayar utang, semua kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Semua dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa ada si fulana, bahwa ada si A, si B, itu menjadi alat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkondisikan bahwa ini human being, ini human life, ini memang manusiawi gitu loh. Tapi aslinya kan dari Allah. Maka ketika kita membawa lagi pemberian Allah kepada Allah, tidak kita bawa pemberian Allah kepada manusia, disitulah kemudian Allah menyenangi kita dan Allah ridho sama kita. Sampai sini nih saya perlu jeda bentar nih. Ini kayak Mas Novel ngangguk-ngangguk, paham apa kagak ini? Ngangguk-ngangguk gitu. Iya, apa saya jelasin ribet apa gimana nih gitu kan? Hah? Kan bukan cuman kesenangan kan yang harus kita pulangin ke Allah, betul tidak? Tapi kesusahan juga kita harus pulangin ke Allah. Kita bisa cerita nih, men, woi gue diterima lu di UI, gue diterima lu di ITB, itu kan kesenangan.
Kesenangan, betul kan? Kita bercerita nih sama teman sekelas. Woi, gue diterima di UGM nih. Gue diterima di UNS nih. Padahal siapa yang lebih berhak menerima pertama kali cerita tentang kesenangan itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya tanya Isa Masoro dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya juga sama. Ketika seseorang tidak diterima, itu kan Allah juga gitu loh. Kan Allah juga. Tapi kita nggak cerita ke Allah gitu. Kita ceritanya ke si bro lagi. Bro, aduh, gue gak diterima nih bro di UGM. Gue gak diterima nih di UI. Gue gak diterima di ITB. Gue gak diterima di UNS. Tapi kata Allah apa? Loh, kenapa aku yang memberi kesusahan tidak kamu beritahu? Loh, kenapa aku yang menolakmu tidak diberitahu? Loh, kenapa aku yang mengadakan cerita kamu itu tidak diceritakan oleh kamu? Nah, kita belajar dari Nabi Allah Zakaria. Oh, ternyata Nabi Allah Zakaria menceritakan itu kepada Allah. Dan akhirnya itulah menjadi tawasul terbaiknya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, kita lanjut tafsir As-Sa'di tentang apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, yakni bertawasul dengan segala kesusahan kita dan kemudian bercerita tentang nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjut sampai mana tadi? Oke. Fasa'alal ladzi ahsana sabiqan. Ya. Fasa'alal ladzi ahsana sabiqan. Ya. Ai yutammima ihsanahu lahiqan. Iya betul, itu lihat di layarnya. Lihat betul itu di layarnya ya. Nggak usah ke terjemahnya dulu, ke bahasa Arab dulu. Turunin dikit lagi layarnya. Turunin lagi dikit. Oke. Fasa'alal ladzi ahsana sabiqan ayyutammima ihsanahu lahiqan. Lantas ya, Nabi Allah Zakaria pun meminta kepada Allah yang telah berbuat baik kepadanya sebelumnya. Untuk apa? Ayyutammima ihsanahu lahiqan. Agar Allah kemudian menyempurnakan kebaikan-kebaikan untuknya selanjutnya. Saya kasih contoh. Ya Allah, kan bulan Januari sampai bulan apa dah kemarin itu ya, bulan Maret udah dibayarin sama engkau. Gitu tuh. Itu maksudnya gitu loh. Paham nggak? Fasa'alal ladzi ahsana sabiqan. Oke? Nabi Zakaria memuji Allah bahwa Allah sudah membalas tuh, sudah membayar, sudah mengabulkan doa-doanya. Sabiqan, yang udah lewat. Ayyutammima, agar Allah kemudian menyempurnakan. Ihsanahu lahiqan, agar Allah kemudian menyempurnakan apa? Menyempurnakan kebaikan-kebaikannya selanjutnya. Asik. Ya Allah, udah bayarin kan Januari sampai Maret. Ya udahlah, tinggal bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tinggal bayarin 6 bulan aja ya Allah. Gitu. Bener loh. Kita ini kurang bahasa loh ke Allah. Betul gak? Siapa coba yang berdoa cerita gitu sama Allah? Aduh, tadi dipanggil anggota dewan nih. Gitu, coba. Itu di rapat kita ngomong begitu. Abis tadi kita, halo, di sidang nih, bla bla bla. Tapi giliran depan Allah kita kayak nggak punya bahasa, bingung kita. Salah satu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin karena kita menganggap doa itu harus berbahasa Arab. Itu mungkin salah satu sebabnya. Jadi saya bilang masih saya tadi, saya Isa Masrawi, jadi boleh nih saya emang bicara sama Allah pakai bahasa ibu, pakai bahasa kaum saya, pakai bahasa saya. Dia bilang, kalau emang itu membuat Anda bisa bercerita kepada Allah sesuai isi hati Anda, ya pakai bahasa Anda, dia bilang. Kalam bikalami ummika. Dia bilang, pakai bahasa ibunya Anda. Ayo pakai bahasa Indonesia, dia bilang. Labas, maafi muskilah, dia bilang. Supaya ada cerita gitu. Ngayun gitu ceritanya. Allahu Akbar. Oke, kita lanjut ya. Kelihatannya kita cukupkan sampai doa Zakaria saja sebagai tadabburnya. Ini menarik nih, menarik yang ayat 5 dan ayat 6 ya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ulangi ya, 5, 6, perhatikan terjemahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan dibuka Quran terjemahnya, surah Maryam ayat 5 dan ayat 6.
Ini masih konteks yang sama. Mengajukan kelemahan, mengajukan kemudian ketidakberdayaan, bercerita tentang kondisi real di lapangan, apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, sebagai sebuah bentuk kealusan komunikasi kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Menunjukkan juga kekerabatan, keakraban, menunjukkan kedekatan ya, keharmonisan, menunjukkan juga blendednya kita dengan Allah Jalla Jalaluh di frekuensi doa kita. Bukan sesuatu yang jauh gitu. Kita bukan sedang memanggil yang tidak mendengar. Gitu. Kira-kira gitu. Kita bukan sedang datang kepada yang tidak tahu. Nah, kita sampaikan tuh. Benar-benar kita sampaikan. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Gitu kan? Aku khawatir tentang nasabku nanti sepeninggal diriku. Nggak ada yang bisa nerusinku lagi ya Allah. Wa kanat imraati aqira. Dan kau tahu ya Allah, istriku adalah seorang yang tidak punya rahim. Aqira di sini mandulnya, mandul tidak punya rahim. Allahumma shalli wa sallim baraka ala sayyidina Muhammad wa ali. Ya. Kemudian masuklah Nabi Allah Zakaria pada posisi doa, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikan kepadaku waliya, seorang anak. Ya. Pak Peri yang dirahmati Allah, kadang-kadang di tengah keputusasaan kita kan, ini sebagai penutup ya, udah gak sabar saya menanti tadabbur tambahan dari orang tua kita. Tapi ini indah Pak. Kadang-kadang di tengah keputusasaan kita, doa kita tuh melemah juga kan. Saya kasih contoh nih. Udah lama nih gak kerja. Udah lama gitu gak kerja. Hitungan 3 tahun dah. Terus doanya bagaimana? Biarin deh ya Allah. Jadi kasir dah. Gitu. Betul gak? Betul gak? Satpam dah. Udah biarin dah. Atau begini. Udahlah ya Allah, kasih apa kira kerjaan, nggak ada gaji juga nggak apa-apa. Padahal ketika dikasih kerjaan kagak ada gaji, marah-marah. Gimana sih ngasih kerjaan kagak ada gajinya? Lah, situ yang ngomong. Nah, betul nggak? Di saat kita putus asa, lemah, ternyata Nabi Allah Zakaria tidak mengurangi bobot doa. Sadis loh Pak. Kita ditelepon nih sama leasing. Weh Pak, udah 4 bulan ente kagak bayar ini. Saya tarik nih. Kecuali ente bayar sebulan dulu lah. Gitu. Terus kemudian kita doanya melemah gitu kan. Apa kata kita? Ya udahlah ya Allah, kalau nggak ada 4 bulan, buat 1 bulan aja dulu lah. Buat ganjel ini ganjel. Coba. Harusnya di saat seperti itu, doanya ngikutin doa ayat 6. Doanya ngikutin doa ayat 6. Apa? Naik ke atas. Naik ke atas gitu loh doanya. Ya Allah, nih emang salah nih saya udah ngutang. Gitu cerita gitu loh. Udah gini aja lah ya Allah lah. Udahlah, kasih aja saya rizki ini. Yang sekali pung, lunas tuh. Leasing ditutup dah begitu dah. Terus mobilnya saya sedekain aja dah buat masjid BI begitu. Buat dikirim ke daerah-daerah begitu, tukar sapi kayak apa kayak gitu, doanya gitu, cakep. Ya Allah, jangan sampai makan gak ada apa-apa, sama kerupuk gak apa-apa gitu. Coba saking putus asa gitu, sama kerupuk dia kata gak apa-apa, untuk menunjukkan bahwa tawadunya kita. Gak boleh, sama Allah gak boleh begitu. Sama Allah tetap mintanya sama daging, sama ayam, sama ikan gitu. Kalau perlu kita bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa menjamu orang-orang lain dengan makanan yang kita masak. Top kan? Top. Bini kita paling di belakang Noel. Weh lah, buat makan sendiri kagak ada, lu pakai doa begitu ngasih makan 1000 orang. Padahal malam ini kita ngajinya begitu, kata si Mansur begitu. Nah, padahal bukan kata saya juga nih, kata saya Isa Masorawi. Kata saya Isa Masorawi, tiru Nabi Allah Zakaria, bukan dia kemudian turun doanya. Tapi dia naik doanya. Minta anak yang apa coba? Minta anak yang juga jadi nabi. Coba Pak, coba itu ayat. Minta anak yang juga jadi nabi. Coba. Ya Allah. Coba kalau kita nih,
usia misalkan udah 43 belum menikah. Hah? Perempuan nih, perempuan maaf nih, umur udah 43 belum nikah. Doanya bagaimana? Bisa minta bujangan umur 22 gitu? Enggak, doanya apa? Biarin dah, duda-duda, biarin gitu. Atau biarin dah jadi bini kedua, biarin dah, yang penting bini pertama kagak tahu. Gitu doanya. Yang bener lah, minta perjaka nggak apa-apa. Emangnya ada masalah? Tapi kan aneh udah 43 ya Ustadz. Itu ayat 6 surah Maryam, lihat ayat 6. Kalau doa itu yang terbaik. Ya Allah, kalau ngeliat posisi saya nih ya, kayaknya yang pantas saya niat nih. Gitu. Gak apa-apa dah, saya niat. Itu juga yang bekas juga gak apa-apa ya Allah. Yang penting saya punya mobil lah. Jangan begitulah. Minta mah tetap aja Alphard gitu kira-kira. Minta mah tetap aja LC, Land Cruiser. Minta mah tetap aja Lexus, begitu kira-kira. Ya Allah, saya mah kagak pantas lah pakai mobil. Parkiran tuh kagak ada. Motor aja udah. Kalau engkau bagi motor udah bagus lah, berarti bukan ayat 6 itu. Kalau ayat 6 apa coba? Ya Allah, bagi saya mobil yang bagus, plus parkirannya, plus rumah yang gede. Gitu, bos. Ya Allah, saya sih, lulusan SMA aja. Boro-boro jadi pimpinan satker, gitu. Doanya. Jangan. Doanya ayat 6 tuh. Apa ayat 6? Yuk kita tutup ya pengajian kita dengan ayat 6 ya. Nanti saya serahkan ke Mas Naufal untuk diserahkan ke Pak Gubernur. Mohon maaf nih teman-teman semua yang dirahmati Allah, saya excited banget dengan sisi pandang lain dari seorang Syekh Isa Masyarawi. Iya ya, ayat ini sering saya baca, saya bilang bener, emang ngaji itu ada sesuatu gitu ya. Yuk kita baca ayat 6. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya. Bukan anak sembarang anak, tapi siapa coba? Anak itu yang pertama menjadi waliyya. Sebutannya bukan walada loh, waliyya. Anak yang kelak melindungi Zakaria. Anak yang kelak menjadi kekasihnya Allah Jalla Jalaluh. Anak yang nanti akan menjadi waliyullah, waliyya. Menjadi penolong Zakaria, penolong umatnya, penolong kaumnya, waliyya. Harusnya kan ayat 5 ujung aja harusnya terjemahnya kan walada mestinya kan? Betul nggak? Atau gulaman gitu kan? Fahabli min ladunka walada. Mestinya kan begitu. Tapi dari mulai sebutannya saja waliyya. Ya. Kemudian masih dijabarin oleh Nabi Allah Zakaria, yarithuni wa yarithu min ali Yaquba wa ja'alhu rabbi radiyya. Yang nanti dia nih anakku akan mewarisi aku. Gitu. Dan kemudian mewarisi kemudian keluarganya Yakub. Menjadi nabi, Pak. Nah kita kan kalau minta jodoh aja berhenti di jodoh, titik gitu kan. Ya Allah saya minta jodoh, titik. Harusnya gimana? Ya Allah saya minta jodoh yang saleh, yang nanti nikahnya di Mekah, bulan madunya di Turki, Istanbul. Wah mantap itu. Pulang-pulang ke rumah sendiri, bukan ke rumah mertua. Gitu. Kemudian bisa usaha sama suami, begitu. Sama istri, bisa kemudian S2 bareng, kemudian bisa bapak panjang gitu loh. Wah itu Allah demen tuh. Allah suka itu. Allah suka. Allah suka. Ya Allah saya minta rumah ya Allah. Berhenti kita. Harusnya kan minta rumah bagaimana? Dijabarin dong. Ayat 6-nya mana? Kira-kira begitu. Yuk kita tutup. Kita baca ulang dari ayat 4. Ya, 3, 4, 5, 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i
du'ai wa kanat imraati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Noval untuk dikembalikan kepada Pak Peri Warjio. Nanti di akhir kita punya kajian, kita doain para buruh se-Indonesia. Kita doain para pekerja se-Indonesia. Kita doain juga pengusaha-pengusahanya se-Indonesia juga. Dan perusahaan-perusahaan se-Indonesia. Dan juga yang ada hubungannya yang lagi kerja di mancanegara. Kita doain nanti seluruh elemen dari bangsa ini. Ya pemerintahnya, ya partai-partainya, ya anggota dewan, ya semualah kita doain. Nanti di akhir kita kajian setelah mendengar paparan tambahan dari Pak Gubernur yang kita cintai. Saya cukupkan dulu sampai di sini untuk sesi ini. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Mas Novel.